Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Pak Arif Channel. Kali ini kita akan membahas tentang soal pedagogik umum untuk persiapan ujian pengetahuan PPG tahun 2022. Soal nomor 1, pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta yang tepat adalah, ini kata kuncinya adalah kognitif mencipta pada level C6. Maka yang pertama, A, mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Kemudian yang B, menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Yang C, menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Yang D, membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. Kemudian yang E, membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Jawaban yang tepat pada soal nomor 1 ini adalah jawabannya E, membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Ini sesuai dengan tingkatan kognitif dengan KKO atau kata kerja operasional, yaitu membuat, termasuk dalam tingkatan kognitif C6 atau mencipta. Kemudian soal nomor 2, dalam RPP yang disusun oleh guru tertulis tujuan pembelajaran. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Rumusan tersebut belum lengkap pada bagian A, audience, B, behavior, C, condition, D, degree, E, kata kerja operasional. Untuk jawabannya adalah A, audience. Kenapa audience? Karena di sini rumusan tersebut belum lengkap menyebutkan secara jelas siapa peserta atau audiens pembelajarannya. Sedangkan audiens adalah peserta didik yang akan belajar. Dalam merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran harus dijelaskan siapa peserta didik yang akan mengikuti pelajaran. Berikutnya, untuk soal nomor 3, untuk mendukung ketercapaian kompetensi dasar, guru harus mengidentifikasi materi pelajaran ketika menyusun RPP, seperti aktualitas, kedalaman, keluasan materi pembelajaran. Berikut ini yang bukan bagian dari hal-hal yang dipertimbangkan dalam mengidentifikasi materi adalah A, potensi peserta didik, B, relevansi dengan karakteristik daerah, C, struktur keilmuan, D, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang E, alat dan sumber bahan. Jawaban yang tepat adalah E. Di sini beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menentukan materi pokok adalah yaitu potensi peserta didik dan relevan dengan karakteristik daerah. Lanjut untuk pertanyaan nomor 4. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat adalah A, kooperatif, B, inquiry, C, problem solving, D, discovery, yang E, kontekstual. Jawabannya adalah E, kontekstual. Kenapa kontekstual? Di sini adalah kontekstual adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi kondisi nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lanjut pertanyaan nomor 5. Pak Hasan menemukan video animasi sangat menarik karena di dalamnya membuat tokoh-tokoh kartun yang disukai anak-anak. Pak Hasan menggunakannya untuk memotivasi peserta didik yang sering mengantuk waktu mengikuti pelajaran. Anak-anak
terlihat antusias dan senang mengikuti pelajaran. Namun ketika dilakukan evaluasi, hasil belajar banyak jawaban yang tidak sesuai karena anak-anak lebih memahami tokoh-tokoh kartun dibanding pesan pembelajarannya. Pak Hasan perlu meningkatkan kompetensinya dalam hal A. Penguasaan metode pembelajaran disesuaikan dengan jenis media. B. Memilih jenis media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang C. Memilih kualitas media sesuai karakteristik peserta didik. Yang D. Strategi dalam memanfaatkan media. Yang E. Cara penilaian keaktifan peserta didik selama berinteraksi dengan media. Jawabannya adalah D. Strategi dalam memanfaatkan media. Untuk pembahasannya, guru perlu selektif dalam menentukan strategi mengintegrasikan media pembelajaran dan sumber belajar ke dalam pembelajaran. Media yang baik juga harus didukung dengan strategi pemanfaatan yang tepat. Kriteria pemilihan media adalah kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian dengan materi ajar, instruksional konten, kemudian kesesuaian dengan teori, kesesuaian dengan gaya belajar peserta didik, dan kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Demikian sedikit soal pedagogik umum. Untuk lebih jelasnya, nantikan video kami yang baru selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan like, share ke teman-teman Anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.